Apa kata daripada Ali bin Abi Thalib? Bunyal imanu ala arba'i da'ima. Telah dibangun iman itu atas 4 pondasi. Dibangun atas 4 pondasi. Al-yaqin, pertama adalah yakin. Was-sabru, dan yang kedua sabar. Wal jihadu, dan yang ketiga adalah perjuangan. Wal adlu, yang keempat adalah keadilan. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal imani, sabar itu dilihat dari sudut pandang iman. Sabar itu dipandang dari sudut iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi, dia menempatkan posisi kepala, dia menempati posisi kepala minal jasadi, dari tubuh. Dia menempati posisi kepala dari tubuh. Wala jasada liman la ra'sa lahu, dan tidak ada jasad bagi orang yang tak punya kepala. Tidak ada jasad bagi orang yang tidak punya kepala. Wala imana liman la sabra lahu, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sabar baginya. Wa kana Umar bin radhiyallahu anhu, adalah Umar, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, yaqulu ni'mal adlani wa ni'matil alawatu lis-sabirina. Ni'mal adlani, sebaik-baik salat dan rahmat, sebaik-baik salat dan rahmat, alal alawati, atas sebuah petunjuk, lis-sabirina, bagi orang-orang bersabar. Yakni bil adlaini, yang ia maksudkan dengan adlaini itu as-salatu wa rahmah, yaitu salat dan rahmah. Wa bil alawati, yang dimaksudkan oleh beliau dengan namanya alawah itu al-huda, tunjuk. Wal alawatu mimma yahmilu fawqal adlaini, mimma yuhmalu fawqal adlaini, dan petunjuk itu adalah apa yang dipikul di atas 2 keadilan. 2 adil itulah salat dan rahmat. Jadi huda itu di atas salat dan rahmat. Alal ba'iri, itu diibaratkan kalau dia itu berada di atas ekor unta. Wa asara bihi ila qauli ta'ala, dan memberi isyarat dengannya kepada firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu, atas mereka itu ada selawat, yaitu ada pengampunan. Dalam beberapa tafsir, selawat bermakna al-maghfirah min rabbihim, daripada Tuhan mereka, warahmatun, dan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Wa kana Habibu ibni Abi Habib, dan adalah Habib anak daripada Abi Habib, idza qara'a hadhil ayata, apabila beliau membaca ayat ini, beliau membaca ayat ini yang mengatakan inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami jumpai akan Ibrahim itu adalah seorang hamba yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba
adalah orang-orang yang banyak bertobat, yang terus-menerus bertobat. Yang terus-menerus bertobat. Baka, lalu beliau menangis. Wa qala, dan ia berkata, wa ajabah, alangkah kagumnya. Apa, dia yang memberi selawat, wa asna, dan dia juga memuji, yaitu dalam bentuk rahmah. Ai huwal mu'ti lis-sabri, dialah yang memberikan bagi sabar, wa huwal muthanni, dia pula yang memuji. Wa qala Abu Darda, berkata Abu Darda, zirwatul imani as-sabru lil hukmi war ridha bil qadari. Abu Darda mengatakan zirwatul iman, yang menjadi jantung daripada iman itu as-sabru lil hukmi, yaitu sabar bagi hukum dan ridha dengan kadar. Hadza bayanu fadilatil sabri, ini adalah penjelasan keutamaan sabar min haitsun naqli, kalau dipandang dari segi dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli. Wa amma min haitsun nadri, dan adapun dari sekira pandangan bi ainil i'tibar, dengan mata pengambilan pelajaran, fala tafhamuhu, maka kau tidak akan memahami dia, illa ba'da fahmi, kecuali setelah memahami hakikatis sabri wa ma'nahu, hakikat sabar itu sendiri dengan maknanya. Iz ma'rifatul fadilati, karena mengetahui akan keutamaan daripada sabar, warutbati, dan mengetahui akan tingkatan daripada sabar, berarti ma'rifatu sifatin, berarti mengetahui satu sifat. Pala tuhsalu, di mana sifat itu tidak didapatkan qabla ma'rifatil mausuf, sebelum mengetahui akan yang punya sifat, sebelum mengetahui yang punya sifat. Fala nazkuru hakikatahu, maka kami akan menyebut nanti hakikatnya, wa maknahu, dan maknanya. Wabillahi taufiq, milik Allah lah segala petunjuk. Jadi dengan firman Allah sudah diungkap secara panjang lebar tentang fadilah sabar. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar ini biasanya bergandengan dia dengan iman. Bergandengan dia dengan iman. Bergandengan dengan ujian. Pada hadis-hadis Rasulullah SAW juga demikian. Kita ambil salah satu contoh. Ketika Rasulullah masih di periode Makkiyah, sebanyak 200 orang lebih daripada para sahabat diembargo. Dia diasingkan dari masyarakat ke sebuah lembah yang sangat panas. Kiri kanan ada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Itu semuanya gunung-gunung batu. Yang ketika matahari berada di tengah-tengah, maka batu yang ada di semua arah itu memancarkan sinar panasnya ke arah mereka. Sampai-sampai seorang musyrik berupaya untuk mencari unta-unta liar, kuda-kuda liar, untuk ditaruhkan di punggungnya, lalu dilepas, lalu diuber
Siapa tahu ada di antara sekian banyak unta dan kuda itu ada yang lari ke tempat diungsikannya para sahabat Rasul tersebut supaya ada yang dimakan. Karena siapapun tidak boleh menghubungi mereka, baik para sahabat apalagi keluarga mereka yang masih kafir. Justru mereka itu menginginkan supaya para sahabat itu mati semuanya. Rasulullah pada saat dia sedang duduk bersandar di Hijri Ismail di bawah mizab, datang sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah sudah tiba waktunya kita mohon kepada Allah agar apa yang menimpa para sahabat yang sangat-sangat menyengsarakan ini bisa dilepas?" Maka Rasulullah menjawab, masih malu kepada Allah. Malu kita untuk minta kepada Allah agar sahabat itu dibebaskan dari pengasingannya. Lalu dia membaca firman Allah yang berkisah tentang umat Nabi Rasul terdahulu yang mereka juga disakiti dengan cara dipukul, disakiti dengan cara tidak dikasih makan minum, disakiti dengan cara tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, sampai Rasulullah membaca hatta yaqular rasulu mata nasrullah ala inna nasrallaha ala inna nasrallahi qarib. Kapan datangnya pertolongan Allah, kata Rasul yang ada pada waktu itu. Tapi langsung dijawab oleh Allah, perhatikanlah olehmu, pertolongan Allah ini sudah dekat waktunya. Jadi sampai begitu. Di sini berarti Rasulullah bukan tidak tega melihat sahabatnya yang masih lemah-lemah imannya itu disakiti dengan cara demikian sangat-sangat kejam. Bukan tidak tega, bukan tidak bisa berdoa, tapi beliau merasa malu. Rasa malu ini adalah bagian daripada iman. Berarti kalau dia mohon kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan permohonan beliau. Tetapi dia menganggap diri su'ul adab kepada Allah. Kalau dia minta agar Allah merubah kadar-kadarnya yang berlaku bagi para sahabat itu, beliau merasa su'ul adab. Nah, itulah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang hamba-hamba Allah yang beriman. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa diri mereka itu dibiarkan begitu saja oleh Allah mengatakan kami beriman padahal mereka itu belum diuji? Diuji keimanan mereka. Kalau mereka sudah bersabar, berarti mereka memiliki suatu predikat mukmin haqqa. Seperti halnya ketika Rasulullah mengadakan patroli pagi-pagi ke rumah para sahabat, lalu beliau bertemu dengan sekumpulan sahabat. Beliau bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian sampai pagi hari ini? Maka mereka menjawab, "Nahnu mu'minun." Kami beriman ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tidak langsung mengiyakan. Allah. Tetapi beliau bertanya, "Ma alamatu imanikum?" Apa sih tanda daripada iman kalian? Apa tanda iman kalian? Mereka
tanpa berunding langsung serentak menjawab dengan pertama, nasbiru bil qada wa nashkuru bin na'ma fa idza asabatna musibatun naqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya Rasulullah, kami bisa bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah. Kami bisa bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kami, kalau ditimpa musibah, kami selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mendengarkan jawaban para sahabat ini, Rasulullah mengatakan idzan antumul mu'minuna haqqan. Kalau begitu berarti benar kalian adalah orang memiliki iman yang benar-benar. Nah, ini adalah kisah-kisah yang berkisah tentang masalah antara sabar dan iman adalah merupakan dua sifat yang terpuji. Dalam asar yang kita baca tadi, yang terdapat pada surat yang dikirim oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke Abi Musa al-Asy'ari ketika Musa al-Asy'ari menjadi gubernur di Mesir. Dalam suratnya itu, maka beliau mengatakan alaika bisabri, wajib atas engkau untuk bersabar. Wajib atas engkau untuk bersabar. Itu kata dalam surat tersebut. Akhirnya dalam perintah untuk bersabar ini, maka beliau memberitahukan dalam surat tersebut bahwa as-sabru sabroni. Sabar itu secara garis besarnya dibagi menjadi dua. Sabrun alal musibati fahuwa hasanun. Sabar atas menghadapi musibah, maka dia itu bagus. Walakin afdalu minas sabri, walakin afdalu minhu as-sabru mimma amma haramallahu ta'ala. Tetapi yang lebih afdal daripada sabar semacam itu adalah sabar daripada semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini, justru sebagian daripada ulama menafsirkan secara garis besarnya sabar itu dibagi menjadi tiga. Sabar, as-sabru 'alal musibah, as-sabru 'alat ta'ah. Yang ketiga adalah as-sabru 'anil maksiyah. Sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Kemudian bersabar di saat menghadapi rintangan yang akan merintangi kita berbuat bagus. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi godaan yang akan menjerumuskan kita berbuat maksiat. Nah, tetapi Umar bin Khattab itu membagi menjadi dua. Karena memang dalam kata-kata sabar daripada apa yang diharamkan oleh Allah, karena meninggalkan perintah itu hukumnya haram. Hukumnya haram meninggalkan perintah. Namun para ulama ingin mengkonkretkan, sehingga beliau mengatakan bahwa ketika kita bersabar dalam menghadapi musibah, kita akan diberikan martabat sampai 300 pangkat, 300 derajat. Kita akan dinaikkan derajat kita 300 derajat. Kalau kita bersabar dalam menghadapi rintangan yang akan menghalangi kita untuk melakukan perbuatan bagus, maka kita akan mendapatkan 600 derajat. 600 derajat.
Sedangkan kalau kita bersabar, di saat kita digoda untuk terjerumus berbuat maksiat, maka akan diberikan derajat 900 derajat. Ini menunjukkan bahwa menghadapi godaan itu sangatlah berat. Sangat berat menghadapi godaan. Kemudian barulah menghadapi rintangan. Nah, ini adalah merupakan pembagian-pembagian daripada sabar yang diajukan oleh para sahabat, termasuk dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengajukan bahwa yang namanya iman itu dibangun atas 4 pondasi. Pertama yakin, yang kedua sabar, yang ketiga jihad. Jihad itu adalah action. Yang keempat adalah adil. Nah, yakin ini adalah lawan daripada ragu-ragu. Yakin itu sesungguhnya bagian daripada pembicaraan dalam ilmu ushul fiqh. Dalam ilmu ushul fiqh ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham, dan seterusnya. Yang namanya yakin itu adalah bahwa isbatu ma'rifati syai' fil qalbi la yatagayyaru biwujudi syai' min ma siwahu. Arti daripada yakin itu adalah menetapkan ma'rifat, menetapkan pengetahuan di dalam hati kita tanpa ada yang bisa mempengaruhinya, baik itu yang berupa duniawi atau bahkan yang berupa ukhrawi. Dia betul-betul memiliki suatu isbat, pengetahuan yang tahqiq, yang betul-betul. Nah, kemudian yang kedua yang sabar. Sabar itu adalah termasuk seperti tadi, baru berjihad. Jihad ini adalah sebuah perjuangan. Kalau di dalam ilmu ushul fiqh kan jihad dan ijtihad. Kalau ijtihad bazlul wus'i li tahsilil hukmi syar'i, yaitu mengerahkan usaha untuk mendapatkan hukum syarak. Nah, sedangkan kalau jihad itu adalah bazlul istita'ah, mengerahkan segala kemampuan lidaf'i a'da'illah, untuk menolak musuh-musuh Allah. Maka yang paling berat kita hadapi adalah jihadun nafsi, melawan diri kita sendiri. Ketika kita tak mampu melawan diri sendiri, maka tentu musuh-musuh yang lain daripada diri kita ini akan kesulitan kita bisa kalahkan. Karena apa? Seringkali kadang-kadang kekuatan nafsu kita ini lebih kuat dibanding dengan musuh yang sesungguhnya yang datang dari luar. Jihadun nafsi itu yang pernah disabdakan Rasulullah SAW ketika kembali dari perang Badar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari jihad kecil, perjuangan kecil, kepada perjuangan yang besar. Qila ma jihadul akbar ya Rasulullah. Lalu ditanya Rasulullah, apa jihad yang besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Syahwat ini, nafsu itu lebih didominasi oleh syahwat. Syahwat itu lebih mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Ta'ala jadi murka. Syahwat untuk meninggalkan perbuatan yang wajib, dan syahwat untuk melanggar larangan-larangan. Karena apa? Manusia ini dia multi. Makanya dia dijadikan sebagai khalifah di bumi karena dia memiliki multi potensi.
berbagai macam potensi ada. Namun apabila potensi iman dan sabarnya itu lebih kuat daripada yang lain, maka manusia akan bisa mempertahankan yang namanya ahsani takwim, menjadi pendirian, artinya makhluk yang paling baik kejadiannya, paling baik makomnya. Kemudian dari mana Ali bin Abi Thalib mengatakan itu? Karena memang beliau adalah orang yang betul-betul memiliki sifat yang persis sama dengan Rasulullah. Seringkali bahkan Ali bin Abi Thalib mengalami penderitaan yang lebih menderita dibanding dengan Rasulullah SAW dari satu sisi, misalnya dari segi ekonomi. Kan itu seperti yang dikisahkan, pada satu saat Ali bin Abi Thalib pulang dari berdakwah, dicari oleh istri beliau Fatimah, "Bang, ada uang enggak? Kita beli gandum untuk bikin roti." Ini anak-anak udah enggak tahan dia. Dia pukul dirinya oleh Ali bin Abi Thalib. "Laki-laki macam apa kamu sudah menghilang sekian lama, enggak bawa uang sepeser pun, sementara keluarga kelaparan di rumah." Dia tidak menyaut apa-apa, dia langsung pergi untuk mencari sahabat tempatnya berutang. Dapat dia untuk berutang. Tapi di tengah perjalanan saat dia pulang, ada sahabat yang kelihatannya menurut beliau ini sahabat lebih butuh. Kenapa? Ini mukanya sudah dicakar-cakar. Kenapa ini mukanya dicakar-cakar, diberes-beres? Sudah dikeramak sama ibunya di rumah. Kenapa dikeramak? Karena apa? Saya tidak punya uang untuk beli gandum agar bisa anak-anak makan di rumah. Terus mana sekarang kamu? Saya mencari tuan. Untuk apa mencari saya? Untuk minjem uang. Kalau begitu, ayo, ini saya kasih kamu, tidak usah minjem. Maka Ali bin Abi Thalib tidak berani lagi pulang ke rumah. Beliau mampir di masjid, etikaf di masjid. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW dari belakang menyahut, "Ya Aba Turab, madza na'kulu fi baitika?" Hai Abu Turab, apa yang akan kita bisa makan di rumahmu? Maka menjawab tidak ada, Ali bin Abi Thalib malu kepada Rasulullah. Menjawab ada, mungkin saja tidak ada, tapi dengan keyakinannya, "Ya Rasulullah, maujud, ada ya Rasulullah." Idzan najib, kalau begitu ayo kita pulang. Akhirnya begitu dia pulang, kira-kira 3 meter 6 meter dari gerbang rumah beliau, terciumlah bau daripada roti yang sangat gurih dengan lauk pauknya yang sangat-sangat enak. Di dalam hati Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ini kenapa kok saya dibohongi sama Fatimah?" Di dalam hatinya itu dia mengatakan tidak ada gandum. Kok ternyata sekarang sudah gurih sekali bau rotinya, hangat dengan lauk pauknya, sayur-sayurnya. Apa yang dirasakan dalam hati oleh Ali bin Abi Thalib itu diketahui oleh Rasulullah. "Ali, istrimu tidak bohong. Itu berkat kesabaran istrimu. Para bidadari diperintah oleh Allah untuk membawa roti dari surga bersama sayur-sayurannya yang terdiri daripada daging unta, ikan-ikan laut yang sangat-sangat enak, sangat lezat." Barulah Ali bin Abi Thalib paham terhadap bahwa setiap kali kita bersabar pasti akan ada jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib menghadapi bahwa putranya sakit. Sayyidina Husain dan Hasan sakit. Dia cari obat ke sana kemari, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya beliau bernazar, "Kalau penyakit anak saya ini sembuh, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Dia mohon kepada Allah agar penyakit anaknya disembuhkan. Akhirnya dengan berkat dia bernazar itu, Allah menyembuhkan penyakit daripada Hasan dan Husain
maka langsung dia berpuasa keesokan harinya. Yang jadi masalah sekarang adalah apa yang akan dipergunakan untuk berbuka puasa nazar ini. Tidak punya apa-apa. Akhirnya lagi-lagi dia mencari sahabat yang bisa membantu dia. Apakah istilahnya dia minta, diberikanlah dia 3 mangkok gandum untuk menjadi bekalnya selama 3 hari dia berpuasa itu. Anehnya setiap kali dia akan berbuka puasa, datang orang minta-minta, menghabisi itu roti. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tak pernah bisa berbuka dengan roti, hanya dengan seteguk air selama 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah merupakan salah satu ujian. Ali bin Abi Thalib sangatlah sabar. Banyak lagi kisah-kisah lain yang dialami oleh beliau, sangat-sangat patut untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Sekarang ini dengan banyaknya sosial media, kita diuji dengan berbagai macam penghinaan-penghinaan terhadap agama kita, penghinaan terhadap Al-Quran. Al-Quran dikatakan kitab yang amburadul, tidak punya awal dan tidak punya akhir, mana ujung pangkalnya, tidak seperti kitab kami, kata mereka, sistematis sampai ada kesimpulannya. Al-Quran itu gimana? Dianggap Al-Quran itu amburadul, tanpa mereka mengetahui bahwa salah satu daripada hikmah tersebut adalah bahwa Al-Quran satu kali dibaca, pembacanya harus all round, mendapatkan berbagai macam ilmu. Satu ayat yang pendek sekalipun, inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Si pembaca inna atainakal kautsar ini tidak hanya bangga terhadap fadilah daripada surat Al-Kautsar tersebut, tapi harus dia menggali ilmu dari inna atainakal kautsar seluas-luasnya, baik yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan syariah, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan astronomi, yang berkaitan dengan biologi, yang berkaitan dengan astrologi, yang berkaitan dengan geologi, pokoknya semua gigi itu. Karena apa? Satu ayat yang terpendek, surat yang terpendek dalam Al-Quran adalah inna atainakal kautsar, itu tidak main-main dibikin sebagai ayat surat yang paling singkat oleh Allah. Tapi jangan anggap dia adalah surat pendek terus begitu dia pendek. Jadi bagaimana mungkin mereka itu menganggap Al-Quran itu amburadul? Mereka hanya menatap Al-Quran dari mata-mata kebencian, karena mereka itu sudah di khatamallahu ala qulubihim. Padahal para ilmuwan-ilmuwan pada masa lalu, di saat turunnya Al-Quran, telah banyak yang coba-coba untuk menjawab tantangan firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar ragu-ragu terhadap apa yang saya turunkan kepada hamba saya Muhammad, maka coba kalian datangkan satu surat. Kalau kalian tak mampu secara pribadi-pribadi, personal-personal, kalian bentuk sebuah tim, terus menulis sebuah tim. Kalau kalian tidak mampu membangun dari mendapat pertolongan dari sama manusia, cari jin yang membantu kalian. Kalau kalian betul-betul ragu-ragu. Tetapi Allah tetap saja telah menyetempel hati mereka, sampai mereka mengatakan, mana ada kitab suci kok nama suratnya keledai betina yang penyakit-nyakitan katanya. Masa ada kok kitab suci berbicara tentang itu gajah, tentang itu dan ini. Di mana letak sucinya, kata mereka. Nah, ini adalah kita di samping menghadapi dia dengan penuh tenang, penuh ketenangan, maka disinilah para ustaz-ustaz muda itu termotivasi untuk mengkaji Al-Quran dari sudut pandang berbagai macam ilmu. Tidak hanya dari sudut pandang menghafal,
tapi adalah pandang dari segi ilmu nahunya, ilmu ma'aninya, ilmu balagahnya, ilmu badiknya, itu, ilmu bayannya, dan bahkan beberapa ayat-ayat yang mengungkap tentang alam semesta. Itu sebagai bukti kita sabar. Kalau kita sabar, tidak mengadakan perlawanan, lalu tidak melakukan tindakan-tindakan yang positif untuk membela Al-Quran, maka kita berarti termasuk orang-orang yang tidak banyak membuktikan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Itu internal umat Islam pun banyak yang mengkritik. Internal umat Islam. Kalau eksternal umat Islam itu sudah keruan mereka, ya internal umat Islam yang tidak pernah belajar itu dan ini tiba-tiba tampil menjadi seorang mufassir Al-Quran. Dia bilang apa, tidak perlu kita baca tafsiran Al-Quran itu, cukup dengan membaca literaturnya yang letterlek saja, supaya kita tidak berbeda pendapat satu dengan yang lain. Jadi menurut mereka adanya tafsir-tafsir itu adalah justru potensial untuk menjadikan kita kontroversi antara satu mazhab Imam Suyuti, mazhab Imam termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hal ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak mengungkap tentang Ahmad bin Hanbal. Kemudian tafsir Mirahil Lubaid An-Nawawi, tafsir Al-Munir, tafsir Kasyaf, tafsir Al-Qurtubi, termasuk tafsir Al-Kabir Mafatihul Gaibnya Imam Fahru Razi. Banyak sekali, baik mufassir salafus saleh ataupun mufassir yang khalaful aslah. Jadi tantangan ini jangan kita biarkan begitu terus. Karena apa? Itu akan mempengaruhi pandangan daripada generasi umat Islam kepada Al-Quran itu sendiri. Mereka bisa saja akan kehilangan kepercayaan terhadap Al-Quran. Jadi coba kalian lihat di komentar-komentar di YouTube itu, di TikTok, terhadap komentarnya terhadap si Zuma dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berkomentar tentang pandangan daripada itu Mun'im Sirri yang liberalisme, yang banyak mengatakan bahwa Al-Quran ini 2000 alif di dalam Al-Quran itu dibikin-bikin, yang seharusnya tidak ada katanya. Misalnya pada surat Al-Kafirun, pada ayat surat Al-Kafirun, menurut dia Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi di situ kata dia, ini bukan lam nafi, tetapi adalah lamul ibtida, kata mereka. Yang seharusnya mengatakan la a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, kami juga akan menyembah apa yang kalian sembahkan. Wala ana abidu ma abatum, saya juga akan menyembah apa yang kalian sembahkan. Bukan mengatakan wala ana abidu ma abatum, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi lamnya lamul ibtida yang memperkuat kabar. Itu kata Mun'im Sirri. Maka itu seharusnya akan dikomentari oleh para netizen yang muda, para ustaz-ustaz muda, untuk mengimbangi sepak terjang mereka itu secara internal di internal umat Islam. Tapi tetap sabar. Sabar itu tidak berarti bertekuk lutut. Sabar itu adalah tidak bertindak untuk menyerang mereka, tetapi bertindak untuk melakukan yang lebih baik daripada mereka. Ketika dia menyerang seperti itu, kita harus memberikan penjelasan tentang ini dan tentang ini. Maksud daripada ayat tersebut. Itu. Memang saya kalau Zuma itu mengatakan bahwa kita di dalam Al-Quran tidak ada yang memerintahkan agar umat ini menulis Al-Quran katanya. Tapi Al-Quran itu harus dihafal, tidak usah ditulis, kata mereka. Kata daripada ini terus yang memancing daripada eksternal umat Islam
yang mengatakan bahwa Al-Quran ini betul-betul kitab suci yang amburadul, kata mereka. Nah, ini perlu mendapatkan jawaban daripada orang-orang tersebut. Jangan sampai mereka itu nanti mempengaruhi generasi muda Islam. Artinya, kembalilah kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Keadaan penulisannya yang selalu berubah dari era ke era sampai mencapai suatu kesempurnaan antara satu huruf dengan huruf yang lain, satu harakat dengan harakat yang lain, itu tidak terlepas daripada ijtihad jama'i daripada para sahabat. Coba bayangkan ketika Umar bin Khattab mengusul kepada Abu Bakar Siddiq untuk dikumpulkan Al-Quran itu, beliau berdebat dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, walladhi ba'ata Rasulullah bil haqqi law amartani an angkulal jabala akhaffa alayya min an ta'murani mimma lam ya'muruna Rasulullah SAW. Mimma lam ya'muruna Rasulullah SAW. Umar, kalau engkau itu menyuruh saya untuk memindah gunung demi Allah yang membangkitkan Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, lebih ringan saya rasakan daripada melakukan apa yang kau perintahkan ini. Namun Umar bin Khattab terus, karena ekspresi kecintaannya terhadap Allah dan Al-Quran, cintanya juga kepada Rasulullah, dia mampu memberikan pemahaman kepada Abu Bakar Siddiq. Akhirnya semua yang tertulis di lempengan-lempengan batu, yang tertulis di kulit-kulit kambing, di kulit-kulit onta, di pelapah-pelapah kurma, kemudian yang tertulis di tulang-tulang, itu dikumpulkan, lalu dicarikan siapa yang menjadi asisten pribadi Rasulullah, ialah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun ketika diajak oleh Abu Bakar Siddiq, bersumpah dia sebagaimana sumpahnya Abu Bakar Siddiq. Dia tidak mau, tapi akhirnya dia paham. Akhirnya dia pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Abu Bakar Siddiq. Lama prosesnya sampai pada saat Khalifah Utsman bin Affan terjadi penulisan dalam bentuk yang sangat-sangat sederhana. Namun sebenarnya apa yang sederhana itu adalah sebagai satu isyarat daripada apa yang dihafal oleh para sahabat. Karena apa? Tidak bisa mereka itu membedakan. Kalau dia tidak menghafal, tidak bisa membedakan mana ta, mana sa, mana ba, mana nun, mana ya. Semuanya kayak sampan. Nah ini, jadi hafalan. Akhirnya apa? Sampai kepada saat termasuk Al-Hajjaj bin Susub As-Sakafi menaruh tanda-tanda semacam tersebut. Ada yang menaruh tanda dengan warna, ada yang menaruh tanda dengan mengasih harakat, kemudian kasih titik untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ini adalah salah satu daripada upaya. Apakah pada saat itu Al-Quran ini aman daripada caci maki dan penghinaan daripada orang-orang kafir? Lebih dahsyat penghinaan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran asatirul awalin, dongeng-dongeng. Ini yang sampai sekarang itu. Orang-orang itu mengatakan Al-Quran itu dongeng yang diadopsi oleh Muhammad dari cerita-cerita klasik orang-orang Yahudi, para pengembala-pengembala kambing, unta dan lain sebagainya. Lebih dahsyat pada waktu itu. Dan mereka tidak hanya mengkanter secara sembunyi-sembunyi, bahkan mereka itu secara terbuka. Akhirnya itu mendorong para sahabat, para khulafa, para khalifah untuk melaksanakan penulisan Al-Quran. Nah sekarang hal ini patut kita upayakan supaya pembela-pembela Al-Quran ini membuktikan kecintaannya terhadap Al-Quran secara ilmiah. Membuktikan kecintaan secara ilmiah itu adalah merupakan wujud daripada kesabaran, bukan secara emosional, tapi secara rasional. Qala bayanu hakikatis sabri wa maknahu. Bayanu ay hadza bayanu hakikatis sabri, hakikat sabar. Wa maknahu, dan arti daripada sabar itu apa? I'lam, ketahuilah olehmu, anna sabra maqamun min maqamiddin, bahwa sabar itu adalah satu makom daripada makom-makom agama.
Wa manzalun min manazilis salikin, dan satu manzilah daripada manzilah-manzilah yang harus dilalui oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah. Wa jami'u maqamatid din, dan semua maqamat-maqamat agama, innama tantazimu min thalathati umurin, hanya saja dia tersusun daripada 3 perkara. Mana dia? Ma'arifu. Ini pertama, ma'arif. Ma'arif tidak mengatakan al-ulum. Baru yang kedua, ahwalu. Ahwal, yaitu adalah kelakuan. Kal agson, itu kelakuan itu, ahwal itu bagikan ranting-ranting, dahan-dahan. Wal a'malu katimar, dan amal perbuatan itu bagikan buah. Apa katanya? Dia lompat ya? Iya, dia lompat. Fal ma'arifu hiyal usul, maka ma'rifat itu adalah pangkal. Pangkal itu ma'rifat, pengetahuan. Wa hiya nurisul ahwala, dan dia itu si ma'arif adalah memberikan rasisan akan ahwal, kelakuan. Wal ahwalu tasmarul a'mala, sedangkan ahwal itu akan berbuah amal. Fal ma'arifu kal asjar, maka kalau begitu ma'rifat itu kal asjar. Kenapa dikatakan ma'rifat, tidak mengatakan al-ulum, tapi ma'rifat? Sesungguhnya ma'rifat itu lebih rinci dibanding dengan ilmu. Nah, besok malam kita akan mulai mengkaji kitab yang baru yang judulnya Syafa'ul Ma'rifah Bizaka'il Mudrikah. Artinya kejernihan ma'rifat itu akan bergantung kepada kecerdasan akan EQ kita, intelijensi. Jadi ma'rifat itu akan sangat bergantung kepada intelijensi yang ada pada otak kita, sehingga ada yang post mindset, dan lain sebagainya, sampai kepada orang itu mencapai kecerdasan maksimal dalam berbagai hal. Nah, itu akan dibahas besok di dalam itu kitab Syafa'ul Ma'rifah Bizaka'il Mudrikah. Dari sistem penulisannya kitab itu sedikit agak akademis, karena akademis itu paling tidak dia mengungkap di situ adalah pengertian daripada judul-judul yang dipakai menjadi judul dalam sebuah karya tulis. Paling tidak itu, walaupun tidak disebutkan apa tujuannya, apa metodenya. Nah, karena menurut MM sekarang ini sesungguhnya yang penting nulis. Yang penting nulis. Jangan sampai tradisi ulama salafus saleh itu menjadi mentok, tidak ada yang melanjutkannya. Walaupun tidak lengkap seperti yang karya-karya persyaratan akademik. Supaya apa? Ada yang tertulis dalam bentuk sebuah kitab. Jadi ma'rifat ini kalau dipandang dari sudut pandang ilmu-ilmu modern, ma'rifat ini mengandung arti ilmu pengetahuan yang termasuk dalamnya adalah sains, termasuk dalamnya juga tentang hukum, termasuk tentang ekonomi, kemudian tentang seperti tadi itu, gigi itu. Nah, sedangkan kalau dari sudut pandang hakikat, maka untuk sampai kepada ma'rifat harus kita berkendaraan yang namanya syariat. Syariat bagikan sebuah perahu yang akan mengantarkan kita ke terminal tarekat. Mungkin saja bisa mengantarkan kita kepada terminal hakikat. Mungkin saja akan mengantarkan kita kepada terminal ma'rifat. Tetapi jangan pernah lepas perahu ini. Sampai terminal mana kita diantarkan oleh perahu ini, itu sangat bergantung kepada makrifat kita tentang perahu tersebut. Kita tahu di mana letak kelemahannya perahu ini, lalu bagaimana cara mengatasinya. Kalau dia macet di tengah jalan, bagaimana kita bisa membuat dia bisa berjalan lagi, di mana letak kelemahannya, itu kita tahu. Dengan demikian, terminal yang paling tinggi adalah terminal ma'rifat.
terminal tak marifat semacam inilah yang dimaksud dengan syafa'ul marifah bizaka'il mudrikah. Di situ nanti secara majazi banyak yang mempengaruhi makrifat kita. Zakatnya, yaitu kecerdasan intelijensia seorang itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, baik menjadi mudrikah yang jenius ataupun mudrikah yang tebil. Tebil itu artinya yang idiot. Sangat banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi makrifat ini merupakan pangkal, dan dia yang melahirkan akan ahwal. Ahwal itu membuahkan akan amal. Maka makrifat diibaratkan bagikan pohon, dan ahwal itu bagikan ranting, dan amal itu bagikan buah. Sekarang banyak para orang-orang bijak mengumpamakan dengan tasbih, ya. Apa mereka bilang? Lihat saja, kayu itu sebenarnya sangat ingin untuk diam, tidak bergerak, tetapi apa hendak dikata, angin tetap bertiup. Bagaimana dia tidak akan bergerak? Dia tiup oleh angin terus. Nah, itu artinya selama hidup ini tidak akan pernah kita istirahat daripada ujian Allah. Tidak pernah terlepas istirahat daripada ujian Allah. Kita kalau sewaktu-waktu ada ketenangan, maka itu bonus dari Allah. Kalau tidak ada, itulah cara Allah memberikan kita yang terbaik. Artinya supaya kesabaran ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu itu adalah bagikan pohon kayu, ahwal itu bagikan ranting dan dahan-dahan, sedangkan amal itu bagikan buah. Makanya dikatakan oleh para ahli hikmah tentang nahu misalnya, al ilmu bila nahwin kal sajari, al ilmu bila amalin kas sajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagikan pohon kayu yang tak berbuah. Itu. Sedangkan al ilmu bila nahwin kal lahmi bila milhin. Ilmu tanpa ilmu nahu maka bagikan sayur-sayuran yang tak pakai garam, hambar dia. Wa hadza mutarridun fi jami'i manazilis salikin, dan ini semuanya yaitu datang pada semua manzilah-manzilah orang yang berjalan ilallah kepada Allah Ta'ala. Jadi makrifat harus ada, awal harus ada, kemudian begitu juga simar harus ada. Amal itu adalah simar daripada itu si awal. Wa ismul imani taratan, dan nama daripada iman itu satu ketika yukhtassu bil ma'arif, itu dikhususkan dengan sebutan ma'arif. Wataratan, dan pada suatu ketika yutlaku alal kulli, yaitu diitlakkan atas menyeluruh. Kama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan akan dia fi ikhtilafi ismil al-iman, pada pembicaraan tentang perbedaan-perbedaan nama daripada iman wal Islam. Perbedaan antara iman dan Islam. Ada yang membedakan mana duluan, iman atau Islam. Ada yang mengatakan duluan Islam daripada iman. Ada yang mengatakan iman dan Islam sama. Ada yang mengatakan iman Islam itu berbeda. Fi kitabi Qawaidul Aqaid, yaitu pada kitab yang beliau tulis namanya Qawaidul Aqaid, kaedah-kaedah daripada akidah. Wa kadzalika as-sabru, dan begitu juga yang namanya sabar. La yatimmu illa bi ma'rifatin sabiqatin, mereka tidak akan pernah sempurna itu ilmu kecuali dengan mengetahui yang telah duluan, wa bihalatin qaimatin, dan dengan kelakuan yang sedang berlaku, yang sedang berdiri, artinya sedang ada. Pasabru ala tahqiq, maka sabar itu atas sesungguhnya ibaratun anha, adalah ibarat daripada ilmu, ibarat daripada ma'rifat yang sabiqatun dan qaimatun itu. Wal amalu huwa katsamarati, sedangkan amal adalah bagikan buah. Yasduru anha, yang lahir daripada itu si ma'rifat. Wala yu'rafu hadza, dan tidaklah diketahui
illa bima'rifati kaifiyati tartib, kecuali dengan mengetahui kaifiyat urutan bainal malaikati wal insi, antara malaikat dan manusia, wal bahaim dan hewan-hewan. Fa inna sabra khasiyatun, sesungguhnya sabar itu bukan khasiyatul insan, khusus untuk manusia, tidak untuk malaikat. Wala yatasawwaru dzalika fil bahaim wal malaikah, tidak terupa itu si sabar pada hewan, tidak terupa juga pada malaikat. Amma fil bahaimi falinuksaniha, adapun tidak terlihatnya itu si sabar pada hewan karena itu kekurangannya. Wa amma fil malaikati falikamaliha, dan malaikat tidak ada sifat sabarnya karena dia sangat sempurna. Memang kenapa dia sempurna? Karena tidak diciptakan ada syahwat pada malaikat. Tidak ada syahwat. Orang kadang-kadang melawan kata-kata malaikat tak punya syahwat itu. Itu kan pada saat Rasulullah Allah Ta'ala mengkabarkan ini ja'ilum fil ardi khalifah, lalu malaikat itu mengatakan ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kan pertanda bahwa malaikat itu dia menentang akan cerita rencana Allah Ta'ala dengan mengatakan kenapa Allah akan menciptakan orang yang senantiasa bertumpahan darah di bumi ini. Apakah tidak cukup dengan kami yang mengatur bumi, yang selalu mensucikan engkau? Kenapa? Nah, itu kata daripada para malaikat. Alasan inilah yang digunakan oleh orang mengatakan malaikat itu bersyahwat. Padahal malaikat itu sifat utama adalah yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'suna ma amarallahu. Mereka itu senantiasa melakukan apa yang diperintahkan, dan mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka itu menyampaikan kata-katanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu sebagai tanda bahwa malaikat itu punya syahwat, punya nafsu, tidak. Tetapi itu justru adalah merupakan salah satu metode Allah untuk mencerdaskan kita sebagai manusia, bahwa terpilihnya manusia sebagai khalifah untuk mengatur bumi ini adalah merupakan salah satu daripada sebuah kemuliaan. Walaqad karramna bani adama fil ardi. Kemudian lam tusallat alaihimus syahwah, tidak dilengkapi atas mereka dengan syahwat. Sarifatun sadatun, yaitu yang memalingkan mereka dan yang menahan mereka anha daripadanya, hatta yahtaja ila musadamati ma yusarrifuha, sehingga dia berhajat kepada bertabrakan dengan apa yang berlawanan dengannya, an hadratil halal, al hadratil jalal, daripada hadrat yang maha agung. Apa katanya? Oh iya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kita melihat daripada wa ammal malaikatu alaihimus salam, dan adapun para malaikat, mudah-mudahan atas mereka ada keselamatan. Wa bayanuhu annal bahaima sullitat alaiha syahawatu. Adapun kalau hewan adalah dikuasakan atas hewan-hewan itu syahwat, jadi dijajah oleh syahwatnya. Wasarat, dan jadilah itu bahaim musakharatan laha, yaitu ditundukkan bagi syahwatnya. Fala ba'itsalha alal harakati, maka tidak ada yang mendorong bagi hewan-hewan itu atas bergerak, wasukun dan tenang, illa syahwah, kecuali syahwatnya. Makanya dikatakan syahwat bahimiyah. Walaisa fiha quwwatun, dan tidak ada padanya kekuatan, tusadimus syahwata, tidak ada bagi itu si hewan kekuatan untuk melawan akan syahwatnya, wa taruduha, dan untuk menolak syahwatnya, amuqtadaha, daripada tuntutannya, hatta yusamma sabatu tilkal quwwati, sehingga dikatakan tetapnya itu kekuatan di muqabalati muqtadas syahwati, yaitu adalah pada
berhadapan dengan tuntutan syahwat, sabran. Jadi dengan demikian, karena syahwatnya tidak ada, maka dengan demikian tidak bisa dikatakan itu si hewan adalah hewan yang sabar. Bagaimana kalau pada satu saat misalnya begini, misalnya ada hewan induk, kemudian ketika dia memomong anak-anak mereka yang masih kecil, lalu datang seekor serigala untuk memangsa anak-anak mereka, maka mereka itu menyaksikan anak-anaknya dimangsa oleh serigala, lalu menyaksikan anak-anak mereka dimangsa oleh serigala. Ada yang meneteskan air mata. Apakah itu mereka dikatakan tidak sabar? Itu naluri daripada hewan, bukan semata-mata lahir daripada ma'rifat. Nah begitu juga malaikat. Kisah malaikat yang dilemparkan oleh Allah ke Jabal Kab, karena ketika dia diliwati tempatnya oleh Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj, dia sibuk dengan apa? Dengan wiridnya, tak sempat berselawat. Itu malaikat tidak sempat berselawat. Diliwati tempatnya oleh Rasulullah, tidak sempat berselawat. Tidak sempat berselawat. Akhirnya apa? Akhirnya dicabut semua sayap itu malaikat, lalu dilemparkan dia jatuh di belakang Jabal Kab. Menangis, menunggu siapa yang akan menolong dia. Akhirnya malaikat Jibril ilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patroli, sampai dia dengarkan suara tangisan. Dia cari sumber tangisan itu, ternyata dari belakang Jabal Kab. Lalu dia bertemu dengan itu malaikat. Kenapa kamu nangis gini? Gimana nak nangis Tuhan? Ini sayap-sayap saya sudah habis rontok semuanya. Apa sebabnya? Karena saya tidak berselawat ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW lewat di wilayah kami. Kami sibuk dengan apa? Wirid kami sendiri. Langsung kamu kok jadi malaikat begitu apa? Begitu tega kamu jadi malaikat, tak hormat kepada kasih Allah. Orang selain daripada kamu semua pemilik kepala bintang-bintang pada itu langit juga tunduk kepada dia. Kenapa kok kamu jadi malaikat tega sekali tak mau berselawat? Kata malaikat Jibril, kalau begitu mintakan saya tolong kepada Allah supaya sayap saya ini dikembalikan. Malaikat Jibril pun menghadap, ada kasihannya kepada malaikat itu. Kalau memang dia salah gara-gara tidak membaca selawat, suruh dia baca selawat. Sekarang ini sudah baca selawat. Akhirnya dibacalah selawat itu oleh malaikat tersebut. Satu kali dia berselawat, tumbuh 2, 3, terus sampai semua tubuhnya kembali punya bulu dan bisa terbang kembali ke tempatnya. Nah ini apakah menandakan bahwa malaikat tidak bersyahwat? Kalau dia tidak bersyahwat, dia tidak akan melakukan hal itu. Menurut versi daripada orang yang mengatakan malaikat pun punya syahwat. Ada yang mengatakan malaikat tak punya akal. Tak punya akal katanya malaikat, tidak berakal. Jadi malaikat tidak bersyahwat dan tidak berakal. Buktinya malaikat tidak pernah bisa berproduksi membuat dan ini seperti manusia kata mereka. Jadi tidak ada perkembangannya dari zaman baru diciptakan sampai kepada hari kiamat nanti. Dia tetap saja begitu malaikat, karena tidak dilengkapi dengan akal, hanya dilengkapi dengan naluri kemalaikatannya. Tidak. Kenapa dia tidak berproduksi, tidak berindustri? Karena memang dia kan tidak butuh kepada hal itu. Mau pergi kemana saja cukup dia terbang. Tidak perlu lelah-lelah cari bensin, tidak perlu cari pilot, tidak perlu cari co-pilot dan segala-galanya, tidak perlu bikin terminal, tidak perlu. Qala wa ammal malaikatu alaihimussalam, dan adapun malaikat, mudah-mudahan atas mereka itu ada keselamatan. Fa innahum jarradu lisyauqi ila hadratir rububiyah. Fa innahum jurridu, mereka itu dikhususkan lisyauqi ila hadratir rububiyah, untuk senantiasa rindu kepada hadrah ar-rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua malaikat itu memiliki syauq. Wal ibtihaju bidarajatil qurbi, dan sangat-sangat berkendak dia untuk mendapatkan derajat dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala dikendaki oleh malaikat itu supaya dia dapat itu dekat. Kemudian lam tusallat alaihim syahwatun wa lam tusallat, tidaklah dikuasakan atas mereka itu syahwat, artinya tidak dilengkapi dengan syahwat. Tidak. Saripatun, yang berpaling, sadatun, yang dapat melawan anha daripadanya, hatta yahtaja ila musadamatin, sehingga dia berkendak kepada berbenturan, membentur ma yusarifuha, apa yang ia palingkan akan dia, an hadratil jalali, daripada hadrat yang maha agung, bijundin akharin, yaitu dengan adanya prajurit yang lain, yaglibu sawaripa, yang dapat mengalahkan semua akan langkah-langkah atau usaha-usaha. Jadi semua bisa disingkirkan. Nah, disinilah nanti manusia itu dia bisa menjadi a'la ilihin, bisa juga dia menjadi asfala safilin. Wa ammal insanu, dan adapun manusia, fa innahu khuliqa bibtida'i sibana khisat, maka sungguhnya manusia itu diciptakan pada permulaan masih dia kecil, nakisan, memiliki kurangan, mislal bahimah, seperti hewan. Lam yukhlaq bihi illa syahwatul gada, tidak diciptakan bagi itu si manusia kecuali syahwat makanan, alladhi huwa muhtajun ilaihi, yang ia kendaki kepadanya, artinya yang dimana makanan yang ia butuhkan. Summa tadharu bihi syahwatul la'bi, kemudian nampak pada manusia itu, yaitu adalah syahwat bermain-main, wazina, dan berhias. Nah, itulah perkembangan manusia. Ada karena manusia itu pada waktu dia masih kecil sangat aktif, dia permainannya tidak pernah bisa dibendung oleh siapapun. Dia terus naluri kanak-kanakannya yang suka bermain itu dilakukan, tak bisa diarahkan. Summa syahwatun nikah, barulah setelah pada waktunya keinginan untuk nikah. Alat tertib, itu cara tertib. Walaisa lahu quwwatus sabril battah, tidak ada bagi itu si manusia kekuatan sabar sama sekali. Idhis sabro, karena sabar itu ibaratun al-sabati jundin fi muqabalati juldin akharin. Karena sabar itu adalah suatu istilah daripada tetapnya prajurit dalam melawan prajurit yang lain. Qamal qitalu bainahuma, yang telah berdiri peperangan antara kedua jundi itu. Litada di muqtadiyatihima, karena memang berlawanan tuntutan-tuntutan mereka, wa matalibiha, dan tuntutan mereka. Ini kan prajurit itu biasanya adalah berperang karena berbeda kepentingan. Memang mungkin karena perbatasan, karena itu dan ini, karena politik dan lain sebagainya. Walaisa bis-sabiyyi illa jundal hawa, dan tidak ada pada anak itu kecuali adalah prajurit hawa. Kama fil bahaim, sebagaimana yang terdapat pada hewan. Walakinnallaha ta'ala, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala, bipadlihi, dengan karunia-Nya, wasi'ati judihi, dan keluasan daripada kedermawanannya, akrama bani adama, dia memuliakan anak manusia, wa rafa'a darajatahum, ia meninggikan derajat mereka, an darajatil bahaim, dari derajat hewan. Paukila bihi inda kamali syahsihi, maka diserahkanlah dengannya ketika sempurna kepribadiannya, bimuqarabatil bulugi malakaini, yaitu pada saat mendekati akan baliknya ada dua malaikat yang mendampingi dia, yahdihi, yang menunjuk padanya, wal akharu yakwihi,
dan malaikat yang lain memperkuat dia. Jadi satu untuk mengarahkan perjalanan hidup daripada manusia tersebut, sedangkan yang lainnya adalah memperkuat dirinya. Fatamayyaza bima'unatil malakaini, maka bedalah itu si manusia dengan pertolongan dua malaikat itu anil bahaim, daripada hewan. Nah, artinya begini, karena Allah mengistimewakan, karena Allah memuliakan, karena Allah mengangkat derajat daripada manusia, maka dia didampingi oleh dua malaikat, yang satu meluruskan, mengarahkan perjalanan hidupnya, sedangkan yang lainnya adalah memberikan kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan mental, dan kekuatan itu dan ini. Dengan demikian, bedalah dia dengan apa? Dengan hewan, berbedalah dia dengan apa? Para malaikat. Kemudian wahtassa bi sifataini. Kemudian Allah menghususkan dengan dua sifat. Mana? Ihdahuma ma'rifatullahi ta'ala wa ma'rifatu Rasulillah. Dan salah satu daripada keduanya mengetahui hakikat Allah dan mengetahui hakikat Rasulullah SAW. Wa ma'rifatul masalihil muta'alliqah, dan mengetahui kemaslahatan yang berhubungan bil awaqibi, dengan akibat-akibat. Wa kullu dzalika hasilun minal malaki, dan semua itu adalah terdapat dia daripada para malaikat. Alladzi ilaihil hidayatu wa tarifu, yang adalah itu malaikat padanya petunjuk dan pengetahuan itu. Fal bahimatu, maka hewan, la ma'rifatalah, tidak ada pengetahuan baginya. Wala hidayata, dan tidak ada petunjuk baginya. Ila maslahatil awaqib, kepada maslahat daripada akibat-akibatnya. Bal ila muqtada syahwatnya, tetapi kemaslahatan itu kepada semata-mata syahwatnya. Fil hali faqat, pada seketika itu saja. Kalau misalnya ada hewan misalnya, seperti kisah daripada seekor kijang betina yang dibawa oleh pemburunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kijang betina itu minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan saya kepada orang yang memburu saya ini agar dia melepaskan saya. Sebentar saya akan memberi anak saya menetek. Kalau dia sudah kenyang, saya akan kembali ke sini. Lalu Rasulullah juga tidak sok berkuasa kepada si pemburu itu. Ya, bagaimana nanti kalau kamu tidak kembali? Kan saya yang bertanggung jawab kepada pemburu ini, katanya. Maka bersumpahlah itu kijang, demi Allah yang mengutus engkau sebagai Nabi dan Rasul, ya Rasulullah, saya ini sanggup dikutuk sebagaimana dikutuknya orang-orang yang nama engkau disebut di depannya tapi tidak berselawat. Yang kedua, saya sanggup dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang begitu selesai sholat tak mau berdoa. Yang ketiga, saya sanggup dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikutuknya seorang yang tidak peduli terhadap anak-anaknya. Kalau begitu saya tunggu kayaknya. Kijang itu terus lari. Begitu dia selesai memberikan anaknya menyusu, kembali dia. Nah, ini adalah mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul, bukan ada syahwat, ada pemikiran daripada kijang itu. Nah, karena dia memang naluri kehewananannya, dia bagaimanapun dia punya rasa rahmah kepada anak-anaknya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, falidzalika la tatlubu illa alladhiza, karena itulah yang namanya hewan tidak pernah mencari kecuali adalah kesenangan-kesenangan, kesedapan-kesedapan. Wa ammad dawa'un nafi'u, dan adapun obat yang bermanfaat ma'akaunihi musbiran ma'akaunihi mudirran fil hali, berserta keadaannya itu membahayakan pada ketika itu, fala tatlubuhu, dan maka dia tidak mencarinya. Wala tarifu, dan dia tidak tahu apa yang akan dipergunakan untuk mengobati anaknya ketika anaknya sakit. Gitu. Dan tidak tahu. Fasaral insanu binuril hidayati, maka jadilah manusia dengan sinar petunjuk, ya'rifu anna atba'asy syahawati,
mengetahui bahwasanya para pengikut-pengikut syahwat lahu mughibatun makruhatun, baginya berarti ada suatu gibah yang dibenci fil akibah pada akibatnya. Artinya dengan sebab syahwat ini manusia justru melakukan berbagai macam cara, berbagai macam tindakan-tindakan kepada sama manusia, termasuk hikdon, termasuk hasad, termasuk gibah, termasuk takabur, termasuk segala macam. Maka karena itulah perlu adanya sabar. Walakin lam takun hadhil hidayatu, dan tetapi tidaklah petunjuk ini kafiyatun, cukup, malam takun lahu kudratun, selama tidak ada baginya kekuasaan, ala tarkima huwa mudirrun, atas meninggalkan apa yang membahayakan. Fakam mim mudirrin ya'riful insan, betapa banyak sesuatu kebahayaan yang diketahui oleh manusia, kal maradin nazil, seperti halnya penyakit yang turun bihi dengannya, masalan seumpamanya. Walakin la qudrata lahu ala daf'ihi, tapi tak punya kemampuan baginya untuk menolaknya. Fabtakara ila qudratin wa quwwatin yadfa'uhu, maka dia pun berkendak kepada kemampuan dan kekuatan yang dia menolak dengan itu kemampuan dan kekuatan. Fi nahris syahwati, yaitu pada menyembelih akan syahwat itu. Payujahidha, maka dia melawannya bitilkal kuwati, dengan kekuatan itu. Hatta yaqta'a adawataha an nafsihi, sehingga dia dapat memutuskan permusuhannya daripada dirinya. Fawakkalallahu ta'ala bihi malakan, maka mengutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya seorang malaikat akharin yang lain, bisadadihi, membantu dia, payu ayyiduhu, maka dia memperkuatnya, wa yukhi, dan mengkuatnya, bijunudin lam taroha, yaitu dengan prajurit-prajurit yang kalian tidak tahu, tidak lihat akan dia. Wa amru hadal jundi, dan perkara daripada prajurit ini, biqitali jundi syahwat, yaitu adalah dengan memerangi prajurit syahwat. Pataratan yada'afu hadal jundu, maka pada satu ketika lemah itu si prajurit. Wataratan yakwa dzalika, dan pada satu ketika menjadi kuat itu si prajurit. Bihasabi imdadillah, yaitu sesuai dengan pertolongan dari Allah. Abdahu, terhadap hambanya, bita'yidi, dengan penguatan dari Allah. Kama anna nural hidayati aidon, sebagaimana bahwasanya sinar petunjuk juga yakhtalifu fil khalqi, yaitu berbeda-beda pada makhluk, ikhtilafan la yanhasiru, dengan perbedaan yang tidak terbatas, sangat banyak perbedaan-perbedaannya. Nah, itulah memang manusia dengan naluri, karakter, pengalaman yang berbeda-beda akan melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fal nusammi hadhihi sifata allati biha tarakal insanu al-bahaima fi qam'i syahawati wa kahriha baitan diniyan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai di sini kita dulu. Mudah-mudahan jadi yang diutamakan oleh beliau ini adalah, pertama adalah mengenai pemahaman, pengertian daripada sabar itu sendiri, sehingga dengan demikian lalu kita tertarik untuk menjadi orang yang berupaya bersabar. Jadi mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang sabur, yang banyak bersabar terhadap ujian daripada Allah. Bibarakatil Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridho dan ridho. Semoga kita bisa melanjutkannya nanti pada minggu depan. Dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.